Terima kasih sudah datang, Abang Sultan, Siap. Abang Al, Siap bang. Abang. Iya dah, kita ketemu lah ini. Iya, Kita ketemu. Jadi kita diskusi santai. Apa nih kau mau bercerita tentang apa nih? Agak enak begitu kan, banyak tema tuh. Abang Sultan sudah keluarga kau belum? Sudah berkeluarga kau belum? Beta masih jomblo. Masih jomblo. Abang Yeda belum? Iya, masih ya tahap seleksi. Baru Kalau- menuju resepsi. Oh gitu. Abang Al, Alhamdulillah sih. kita patut berguru ke orang yang berpengalaman. Pengalaman betul. Kalau misalkan kotong bicara tentang pernikahan, sekarang ini yang lagi familiar atau banyak dirasakan oleh para pemuda, ini yang sering kali terbesit dalam pikiran tuh persoalan belis. Karena tahu sendiri di NTT ini begini banyak adat istiadat yang kemudian masing-masing tuh punya cerita sendiri. Iya. Dan masing-masing itu punya tradisi sendiri terkait Belis pernikahan. Dalam wabil khusus itu yaitu persoalan belis. Belis. Kalau Abang Sultan ke mana tuh? Belis nih sebenarnya kalau beta yang dari Soe mungkin kurang familiar dengan Belis nih. Oh, berarti salah. Abang Sultan dari Soe. Iya. Abang Al Dari dari Adonara. Adonara. Beta dari Abang Soe. Eda dari Soe juga. Kalau Tapi abang masih satu sendiri- kampung. Atau beda? Satu suku, Satu suku. beda kecamatan sih. Nah, coba cerita sedikit dong tentang tradisi. Dari abang dari mana? Saya dari Solor. Oh, Solor. Siap. Nah, coba kita cerita sedikit dulu tentang tradisi-tradisi belis. Kalau Belis sendiri, kalau kita di Soe itu kayak kurang familiar dengan Belis. Mungkin Belis itu istilah mungkin orang Flores kan. Kita ada budaya tentang kalau yang saya paham Belis itu kan kayak serahkan uang sekian juta begitu. Di kita sana ada sih abang yang begitu. Ih, bagus. yang begini yang kita juga senang toh dengar begini. Jadi kalau susah juga berarti ada dengan orang Soe yang begitu. Peluang nih. Nanti ada kawan satu nama Hasan. Oh, Dia siap, bermaksud untuk ke arah sana toh, jadi Boleh, bisa kita boleh, rekomendasikan. boleh. Oh begitu. Kalau dari Adonara ke mana tuh dia punya tradisi? Kalau dari Adonara itu abang bicara soal belis itu kan ya saya ambil sedikit cerita orang tua mereka lah. Itu kan belis ini kan simbol bagaimana kan belis itu belum masuk kan belis ini kan secara universal. Entah belisnya itu dengan apa itu kan secara Sabar. Kalau secara universal berarti kan semua suku adat istiadat yang ada di Indonesia lah ya. Siap. Cuman ada arti yang berbeda tuh. Kalau beli seorang kita di sini kan identik dengan tadi yang sudah disampaikan oleh ini Abang Sultan. Ada di daerah-daerah seperti Jawa Barat. Kalau beli itu setan, artinya setan. Jadi makanya kalau kita pukul secara universalnya agak rumit juga. Jadi kita khususkan makna belis menurut orang NTT itu seperti apa? Oke, lanjut dari jadi tadi yang tuh. dimaksud secara belis ini kan tadi sudah disampaikan oleh abang bahwa secara bahasanya itu kan dari setiap daerah kan punya arti yang berbeda-beda. Ya. Tapi makna daripada kita yang dari Adonara itu kan contohnya yang paling familiar lah, paling keren itu kan gading. Siap. Belis itu kan terang itu gading. Nah itu sebagai simbol sebagaimana pada waktu dulu itu kan orang tua itu harus ketika mau seorang pemuda itu mau pinang seorang perempuan itu orang tua yang sering itu coba kalian hadirkan belis 1 atau 2 atau 3 lah seperti begitu. Tapi maksud daripada belis itu bagaimana perjuangan seorang laki-laki untuk bagaimana bisa memberikan kepada bapak tua bapak mantu. Bapak mantu. Karena simbolnya itu di Adonara
tidak ada gajah. Tapi Makanya tapi Ada gading. Ada deh. makanya dari orang tua dulu itu bilang, kok masa gajah tidak ada, tapi bagaimana usahanya pemuda waktu itu untuk mencari Gading. gading. Agar bisa dijadikan sebagai prasyarat. Salah satu syarat lah. Artinya itu hal ini apa, benda yang langka. Benar yang iya. Mencoba keseriusan daripada seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Ya. Abang Yada ada cerita-cerita tradisi Belis kah? Kalau untuk di Soe tidak kita pakai yang namanya belis. Lebih ke kalau orang Soe ada antar opo mama lah, kita punya istilah dia, Itu apa tuh maksudnya? tempat ciri. Oh, Sampaikan simbolnya itu. opo mama biasa disertakan apa, supi 2 botol lah. Awal mula Iya. Ada akar cerita tuh dari sana ya. awal mula dari situ. Punya awal mula untuk tahap nanti sampai di tahap pernikahan dan lain sebagainya. Tapi yang awal mula itu adalah oko mama. Oko mama, ada nama Itu biasanya ada isi ciri dengan pinang. Terus nanti tambah lagi 1 oko mama itu tempat ciri untuk misalnya uang uang. 1.000 ataupun 100. Nah, tidak lari ke jumlah uang atau nominal uang, tetapi itu sebagai simbol untuk bagaimana memberikan pesan terhadap perempuan. Ada satu cerita lucu begini. Kalau tadi kan gading gajah sebagai suatu benda yang langka, sebagai usaha Kotong untuk bisa meminang anak perempuan. Ada juga Kotong harus cari uang 12 rupiah. 12 rupiah. 12 Yang rupiah. zaman dulu punya kan? Iya, uang 12 rupiah yang zaman dulu punya. Awi. Sehingga ada satu kejadian lucu tuh. Ada om-om satu lah. Wih, uang 12 rupiah kok mau cari di mana? Lu sudah kasih uang 1.000, satu sana bisa harus 12 rupiah. Kok kasih uang 1.000 baru lu kasih kembali ke Nah itu justru kan Kotong mau memberatkan kembali pihak perempuan kan. Tadinya Kotong disuruh untuk cari uang 12 rupiah, kasih uang 1.000 baru suruh dong kasih kembali gitu kan. Ini kan justru Kotong memberatkan pihak perempuan kembali. Iya. Itu mungkin salah satu hal yang bikin orang NTT banyak yang jomblo mungkin. Masa jangan jadi alasan. Kadang-kadang jomblo nih dipengaruhi oleh faktor muka juga. Muka dan uang. Kalau sana ada uang, nah sadar diri. Atau jangan paksa diri. Nah kalau persoalan beres kira-kira abang-abang nih merasa diberatkan atau justru itu harus Kotong jalani? Karena kalau menurut beta begini kan, setiap tradisi para leluhur tuh ya Kotong sebagai generasi ini wajib untuk meneruskan, wajib untuk menempuh itu kan. Nah ada tidak standar khusus ataupun semacam ketika Kotong sonde menempuh jalur itu maka Kotong akan mendapatkan sanksi atau apa begitu? Jadi Bagaimana tuh? ini mulai dari pengalaman sama. Oh ya, kan boleh. Kita kan sudah bertermin. melewati fase itu. Jadi di Adonara sendiri itu dikenal dengan belisnya itu. Iya. Tapi secara sebagian orang itu abang, bukan mungkin perkembangan zaman mungkin abang, yang saya rasakan itu mungkin perkembangan zaman. Yang dulu yang tradisinya itu adalah gading harus itu. Tapi sekarang mungkin perkembangan zaman itu ada sebagian masyarakat yang tidak lagi menggunakan gading itu. Ada juga masih menggunakan berlaku hal itu. Itu maksudnya itu tergantung daripada kesepakatan orang tua. Iya betul. Kesepakatan ketika mungkin dari pihak laki-laki sebegini, dari pihak perempuan terima atau tidaknya. Jadi hal dari belis memang kita melihat dari sejarah, memang secara garis besar Adonara terkenal dengan gading itu sendiri. Tapi dengan perkembangan zaman artinya tidak menempuh jalur itu ya. Tidak menempuh jalur itu. Kalau dari Soe ada begitu. Ada sanksi kayak tadi apa moko apa?
Okomama. Okomama itu kalau misalkan dalam tradisi pernikahan ketika potong sonde menempuh jalur itu okonama itu, kira-kira ada sanksi-sanksi khusus tidak? Ada kalau misal kan kita anggap kalau pakai okomama itu yang sudah paling bagus, artinya sesuai dengan budaya sih Ya. Tapi kalau nikahnya tidak secara baik-baik, kadang Maksudnya kemana secara sonde baik-baik nih? maksudnya ke Paksa. iya tanpa Kawin pinang, kawin lari. Kadang juga depo anak son boleh ambil dari marga depo bapak, kan kita di sana marga ambil dari bapak. Iya. Kadang juga kalau misalkan nikahnya tidak baik-baik atau minta maaf di luar nikah begitu, Iya. marganya tidak Kecelakaan. boleh tidak boleh dari bapak begitu. Jadi itu kayak sanksi dari adat sendiri. Oh, baik laki-laki maupun perempuan dua-duanya sama. Iya. Maksudnya yang dapat sanksi terberat tuh kayak depo anak, jadi konsekuensinya kayak depo anak son dapat marga dari depo bapak begitu. Oh. Iya. Artinya melanggar. Iya. Begitu kok. Iya, ya. Kita satu suku jadi memang sama ceritanya. Jadi kayak nanti kalau misalnya tidak misalnya proses kawin atau menikah itu harus melewati proses itu, sehingga nanti ini misalnya anak kecil anak yang dilahir itu harus ambil marganya dari bapak. Kalau tidak melalui tahapan-tahapan adat ini, nanti ini anak terputus. Ini anak dia nanti hidup bersama dengan keluarga, tapi dia kayak nanti dibebani dengan psikologi sosialnya itu nanti terganggu. Dia besar, oh ya kamu anak pungut, kamu anak yang tidak punya bapak. Sampai ke sana sanksi-sanksinya. Tapi menariknya itu abang, Iya. karena ini kan secara budaya nomor 21 nih dari Soe kan. Tapi ini kan dari Muslim, ini dari Kristen, Protestan. maksudnya kan ada dengan perbedaan agama itu. Maksudnya kira-kira dari pandangan Islam punya ketika menghadapi adat seperti itu dan pandangan Kristen punya terhadap adat itu. Menarik tuh. Menarik tuh, masih dalam satu arus adat yang sama. Iya. Siap. Iya, keren. Kalau tarik ke Islam mungkin nyambung ya abang, semisal anak yang di luar pernikahan itu dia tidak boleh diwalikan ke bapak. Ya. Itu sih kalau ditarik ke agama. Iya. Maka begini, kalau misalkan, tapi kan banyak juga kan yang menikah tapi tidak melalui tahap itu, walaupun pernikahannya itu sah, diakui oleh keluarga. Contoh, orang Adonara atau orang Soe yang nikah di Kupang atau nikah di luar, itu kan kebanyakan mendapatkan restu dari orang tua saja, tanpa dong menjalankan tradisi atau adat istiadat. Sehingga misalkan begini, contoh orang Soe nikah dengan orang Solor, orang Adonara atau orang Jawa, ya kan, dong tuh sonde kalau bahasa orang tua bilang bawa omong adat. Karena ini kan lintas suku kan. Nah, ada juga kan yang terjadi begitu. Ada sih, kayak di kita tuh ada semacam nikah adat begitu. Jadi sah secara adat, sah secara agama, sah negara begitu. Kayak secara adat ya harus sampai di keluarga begitu. Iya. Pengetahuan keluarga merestui juga seperti itu. Tapi ada juga kalau Timur mungkin bagian Amarasi itu ada pakai belis. Iya. Ada pakai belis. Tapi kalau kita di suku Amanuban tidak pakai. Tapi itu tadi mungkin perkembangan ya.
Kadang ada yang aslinya tidak pakai, sekarang jadi pakai. Oke. Nah ini saya ini mau istilahnya mau mengatakan ada beberapa hal begini. Yang paling pertama, bahwa adat yang sekarang menjadi hal yang harus ada saat setiap pembahasan pernikahan seperti belis tadi itu, ya kan, itu kan harus selalu ada. Artinya bahwa mau menikah nanti menggunakan tradisi adat yang sudah dipakai itu tadi atau tidak, ini kan semua berangkat dari pembahasan adat terlebih dahulu kan. Iya. Sehingga nanti baru orang tua bersepakat, ya sudahlah, kita jangan memberatkan. Nah itu kan berarti keputusan yang tadi sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi kan awalnya berangkat dari adat itu dulu kan. Ya kan? Ya kan? Baru nanti entah itu dipermudah atau orang tua saling bersepakat antara kedua belah pihak, ya sudah, tidak perlu pakai yang begitu-begitu. Nah ini kan artinya adat itu harus tetap menjadi satu pembahasan penting ketika sudah melihat kedua orang anak laki-laki dan perempuan ini sudah mulai bicara serius. Artinya kalau orang tua sudah dipertemukan, pasti yang dibahas itu kan. Iya. Baru nanti outputnya mau menikah pakai tradisi belis itu atau tidak, itu kan tergantung kesepakatan. Kan? Ya kan. Bisa. Terus kemudian yang kedua ini kan persoalan adat-adat ini, kadang-kadang yang tadi bahwa yang tadinya tidak ada menjadi ada, ini kan persoalan gengsi ceritanya. Ya kan, persoalan gengsi ceritanya, sehingga memang itu rumit juga kalau kita bahas secara sepihak kan. Jadi begitu. Menarik. Nah yang saya ingin tanya ini memang agak sedikit menantang. Maksudnya bukan menantang, menguji pemahaman tentang adat istiadat. Kira-kira keberadaan seperti belis itu sahabat-sahabat sepakat atau tidak? Kalau saya pribadi, kalau terlalu mahal kayaknya berat. Terlalu mahal kayaknya berat ya? Iya berat. Oh begitu. Apalagi kita latar belakangnya tidak kenal itu. Oh berarti bukan persoalan sepakat atau tidak sepakat, artinya ada pertimbangan ya berarti. Begitu. Jadi ketika belis itu kan, kalau kita ambil dari pandangan Islam siapa? Kalau dari pandangan Islam itu kan, air susu ibu itu kan dianjurkan di dalam Islam itu. Nah, itu maksudnya salah satu contoh seorang laki-laki itu bagaimana perjuangan berharganya perempuan itu. Ya. Bukan dilihat dari berapa finansialnya atau apanya, tapi penghormatan atau penghargaan itu. Siap. Iya. Ya, seperti sahabat Sultan katakan tadi, ya terlalu mahal juga setengah mati ya. Artinya sedang diuji nih. Ini apa perjuangan seorang, kayaknya sudah mengarah atau belum sekarang? Ya menuju ya. Kalau apa Bang Yeda? Disepakati adat itu memang kayak semacam dua orang, antara satu laki-laki dengan satu perempuan saling suka. Iya. Bukan adatnya yang kayak semacam disebutkan oleh kawan bahwa belis. Nah kalau di sana itu lebih ke biaya apa? Biaya pernikahan itu. Saat dari pertemuan pertama antara laki-laki dengan perempuan, dari orang tua dari laki-laki ke perempuan. Nah, maksudnya mau menuju prosesi pernikahan. Nah itu harus duluan adat. Nah adat ini yang kita tahu pasti ya, orang NTT umumnya pasti kumpul-kumpul. Betul. Nah yang biasa kalau dibilang mahal untuk soal itu ya soal ya kita makan minum kita. Oh dia punya resepsi, dia punya pesta. Dia punya pesta. Jadi kayak mahalnya di situ. Karena laki-laki dengan perempuan tetap rugi sama. Oh iya, karena setara.
Karena kalau ya, khususnya kayak kita kalangan Kristen, Mm-mm. ya, Protestan ya. Iya. Nah, Belis ada di sana harus ada yang namanya permisi babi, Iya. bawa babi setiap dalam entah mau dari awal sampai akhir itu harus ada babi atau ya hewan untuk makan bersama gitu. hewan untuk makan bersama. Jadi ini tuh pengorbanan kedua belah pihak juga kalau kita mau Iya. pesta besar kan begitu. Iya, jadi tapi lebih ke sekarang ke pengaruh kemajuan kan, kemajuan kemajuan secara global, Iya. pengaruh sampai di kampung. Nah itu biasanya harus sewa tenda, harus sewa musik, Modern, lebih modern. harus sewa Salon, sekarang panggung, dekorasi. dekorasi. Nah, sekarang ini yang kayak yang di Kupang ini yang tenar ini Iya. lampunya lampu nah itu kadang sampai ke biayanya sampai 15 juta untuk Bahkan ada yang sewa. lebih mahal. Ya, ada yang dekorasi tenda dan lampu itu yang bikin mahal. Tapi kalau orang Soe, kalau misalnya kita lihat ya budaya aslinya dia ya Biasa-biasa sederhana. Ada alat-alat musik klasik tradisional yang digunakan itu gong dan lain sebagainya, itu sebagai simbol adat ketika acara dari awal. Oke. Jadi kenapa kita harus berat dengan adat? Jikalau nanti pesta pun kita meriah juga, kasih habis uang juga. Jadi kita tidak boleh protes sebenarnya kan? Ya toh. Kita protes adat bilang mahal-mahal, ujung-ujungnya kita pesta juta ada juga keluar uang banyak juga. Jadi ya yang namanya mau nikah ya lu harus berkorban sudah kan begitu. Memang iya betul. Tapi begini, ada tidak kejadian-kejadian karena persoalan mahalnya ongkos pernikahan ini sampai gara-gara permintaan permisi kebanyakan dari pihak perempuan misalkan minta yang lebih-lebih begitu. Ada tidak sampai gagal tuh. Sampai gagal, laki-laki sudah terlalu berat, sudah jadi. Ada tidak pernah ada ini kisah-kisah yang sampai gagal nikah gara-gara ongkos. Ada kok? Kayaknya ada sih cerita-cerita begitu gue sering dengar kayak harus merantau 20-30 tahun sampai terakhir dan selingkuh. Bukan. Pi merantau cari uang banyak-banyak karena tadi bilang contoh saat ini kotong bersepakat bilang beta siap untuk meminang ini anak perempuan ini, tapi karena ada permintaan yang begitu banyak sehingga beta harus kerja merantau dulu tuh. Begitu merantau cari uang banyak-banyak pas pulang datang perempuan sunika ada orang lain. Aduh. Berarti ada juga ya. Tapi di sana tuh kayak orang tua sudah kayak di kampung misalnya anak umur 5 tahun. Iya. Itu harus harus masuk sekolah misalnya TK. Persyaratannya adalah harus ada kartu keluarga. Nah, masyarakat di sana itu khusus di beta kampung tuh orang ya nanti adat itu nanti tetap diurus, tetapi kemudian yang sekarang masyarakat rubah di sana adalah tidak apa-apa menikah secara negara untuk memenuhi apa administrasi. Iya, administrasi anak-anak karena orang sudah berpikir lebih ke pendidikan juga penting. Oh iya, betul. Berarti jangan sampai kemudian karena adat mendahulukan adat sehingga kita nih tidak mengurus administrasi negara. Sehingga nanti kita punya anak mau sekolah ke umur 6 tahun mau sekolah itu susah. Karena dari pihak sekolah tuh harus ada kartu keluarga. Oh iya juga ya. Berarti tadi itu adat itu bisa bukan ditangguhkan ya, bisa dicicil lah. Bukan dicicil juga, maksudnya bisa di kemudian hari dibahas setelah sumber jalan menikah. Memang ada begitu kan? Iya. Ada sih. Jadi nanti dilunasi saat berjalan, ya kan? Iya. Jadi ambil contoh satu itu di Adonara. Ketika kita bicara persoalan adat, contohnya orang tua perempuan itu minta
1 gading atau 2 gading gitu. Ya. Tapi ini kan kita mau cepat nikah. Mau nikah terus ya secara agama, secara pemerintahan kita menikah dulu. Ya. Nah, ketika selesai dari nikah baru contohnya gading yang kita masih istilahnya kita utang lah. Ya. Masih utang itu mungkin kita sudah mendapatkan rezeki Baru itu bayar. kita bayar. Baru kita tunaikan begitu. Begitupun ya kalau di Soe tadi yang begitu ya. Siap, begitu juga. Ini ada kemudahan juga ditawarkan. Nah, terus yang menarik ini begini persoalan. Ya bahasanya utang saya. Kita utang belis nih. Yang tadi diminta lewat jalur apa istilahnya itu permintaan adat. Nah, kadang-kadang juga saya pernah dengar tuh begini. Contoh kalau misalkan perempuan yang saya mau nikahi, terus ada permintaan, contoh seperti kalau ada gading itu 1 atau 2 gading, terus saya belum mampu sekarang, tapi secara negara dan agama sudah sah nih. Lalu kan itu kan menjadi utang, saya utang kepada pihak perempuan, dan ternyata kadang-kadang itu bisa kalau bahasa itu tuh impas tuh bisa terlunasi kalau misalkan begini, perempuan yang tadi saya nikahi itu dia punya saudara laki-laki, nikah lagi dengan saya punya saudara perempuan begitu. Itu bisa terbayar karena balas gitu. Nah, itu kan nanti masuk kepada pembahasan orang tua adat. Ya betul, lagi-lagi pasti kembali ke sana. Pembahasan situ ketika nanti mereka melihat rekam nikah sebelumnya, istilahnya kalau keluarga kita yang sudah satu suku itu sebelumnya itu ada tidak kayak semacam yang ditunggangan tadi itu. Iya. Kira-kira kalau ada itu kan nanti kesepakatan bagaimana. Kira-kira yang dulu ini belum dibayar, ketika anak gadis kalian kita ambil lagi yang berlawan lunas sudah. Kalau gitu kita lunaskan. Nah, ketika kesepakatan adat itu bisa. Oh, kembali kepada kesepakatan juga ya. Berarti tidak otomatis langsung lunas kan. Jadi harus melalui pembahasan adat juga. Tapi itu berpotensi untuk bisa juga lunas, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kesepakatan saja. Negonya itu kan dari suku itu. Ketika suku ini suku A nikah dengan suku B dan suku B itu nikah perempuannya dengan suku A. Ya, itu yang tergantung suku itu ya. Yang membahasnya. Yang membahas ini ketua-ketua adat, jubir begitu. Ya memang rata-rata tuh begitu, ada jubir-jubirnya. Istilahnya kan setiap suku itu kan punya orang tua masing-masing. Iya. Jadi ketika yang dipercaya orang tua suku A dengan orang tua suku B dengan para orang tua di bawah-bawahnya itu duduk bagaimana kita membahas persoalan gading, persoalan anak kita yang seperti itu. Bagaimana, sudah ada gambaran? Ya, segera keren melangkah. Ya. Ini cambukan untuk kita 3 yang belum nikah ini saja. Kalau Pak Ketum Al ini kan sudah selesai, sudah ada fase itu kan sudah. Kita yang masih melangkah. Kita yang masih melangkah ini belum tahu ini wajahnya seperti apa nih. Tapi saya ingin sampaikan juga teman-teman yang belum. Waduh. Ini kan berat. Ya, persoalan balis ini kan apapun ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusianya itu pasti ada jalan keluar yang diberikan. Jadi apapun seberat apapun belis yang ditawarkan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi mungkin dari teman-teman ya bisa ambil hikmahnya ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Hadap hal-hal seperti itu mungkin pasti ada jalannya. Karena Tuhan kan sampaikan kepada kita bahwa Dia tidak menguji kaumnya itu di luar dari batas kemampuan. Berarti kita ada jalan keluarnya. Intinya jangan lari keluar sih. lari keluar, kawin lari. Nah itu yang jangan ya. Berarti apapun itulah ya. Semahal apapun belis kalau harus berjuang. Niat. Boleh lah. Nanti juga ada jalan keluar, betul. Dan ini ya buat kita jadi semangat sudah ya. Ya besok atau lusa. Thanks ya. Sudah berbagi informasi, pengalaman terkait adat istiadat, tradisi pernikahan dari berbagai suku nih, suku Soe dan suku dari Adonara juga. Ya kurang lebihnya dari saya pun begitu pasti.
artinya sudah menjadi sesuatu hal yang wajib di kalangan orang-orang NTT kan. Kalau pernikahan itu pasti ada tradisi-tradisi seperti itu. Oke, makasih banyak ya Abang Sultan. Siap. Makasih banyak ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.